Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fadilah Nur dengan NIM 0702231029 dari kelas Sistem Informasi 3. Pada video ini, saya akan menjelaskan aplikasi manajemen stok barang yang dibangun menggunakan kodular dan database Airtable. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pemrograman Mobile Dasar yang diampu oleh Bapak Muhammad Alda, MSI. Baiklah, langsung saja ke penjelasan aplikasi yang saya buat ini. Pertama, kita masuk ke kodular terlebih dahulu. Pilih yang Create Apps. Kemudian pilih project stok barang yang sudah dibuat. Sama seperti yang di Airtable, pilih yang paling atas ini. Kemudian pilih nama dari database yang sudah dibuat. Nah, untuk di kodular ini sendiri saya membuat 6 screen. Yang pertama itu ada screen 1, di mana screen 1 ini berisi halaman login. Kemudian setelah admin login akan diarahkan ke halaman menu utama. Nah, dari halaman menu utama ini nanti admin bisa memilih beberapa aktivitas yang ingin dilakukan, yaitu dengan menginput barang masuk atau melihat barang masuk, barang keluar, stok akhir, laporan, dan juga tombol untuk keluar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai screen 1 atau halaman pertama, yaitu login, di mana fungsinya sendiri membatasi akses, jadi hanya admin yang bisa masuk dan mengubah data stok. Nah, di sini saya akan mencoba tanpa memasukkan username dan password, maka dia akan muncul notif username atau password wajib diisi. Nah, ini ada pada blok when button login click, dimana di sini saya menggunakan else berantai. Nah, pertama akan dicek apakah username-nya kosong. Kalau kosong, dia akan muncul notifikasi username wajib diisi. Kemudian jika passwordnya kosong, dia akan muncul notifikasi password wajib diisi. Nah, baru ke langkah ketiga, sistem akan mencocokkan username dan password dengan kredensial admin. Nah, jika kalau cocok, sistem pindah ke screen menu utama. Kemudian dia akan membuka open another screen. Kalau tidak cocok semua, maka username akan muncul notifikasi username atau password salah. Baiklah, di sini saya akan mencoba dengan memasukkan kredensial admin tadi. Maka dia akan masuk ke halaman menu utama, di mana di sini admin bisa memilih beberapa aktivitas yang ingin dia lakukan, di mana di sini ada barang keluar, barang masuk, stok akhir, laporan, dan juga tombol untuk keluar. Kemudian di sini ada menu utama. Ini dia tampilan menu utamanya, di mana di sini ada 5 tombol untuk berpindah ke fitur-fitur utama, di mana di sini ada barang masuk, barang keluar, stok akhir, laporan, dan keluar untuk logout. Nah, kemudian untuk di bloknya sendiri, di sini ada blok di halaman yang sangat sederhana, di mana setiap tombol blok cuma berisi satu blok. Open another screen. Jika dia pindah ke screen barang masuk, klik logout, kembali ke screen 1, begitu juga seterusnya. Jika dia mengklik button menu barang keluar, maka dia akan membuka menu barang keluar. Jika dia mengklik menu stok akhir, maka dia akan masuk ke halaman stok akhir. Jika dia mengklik menu laporan, maka dia akan masuk ke halaman laporan. Kemudian jika dia mengklik logout, maka dia akan kembali ke screen 1. Baiklah, kemudian setelah masuk ke halaman barang masuk, di halaman barang masuk ini memiliki dua fungsi, yaitu panel pertama untuk menambahkan data barang baru dengan mengisi
kode barang baru dan juga nama barang-barang yang ditambahkan, lalu simpan data. Kemudian panel kedua untuk transaksi stok barang masuk, yaitu dengan mencek kode terlebih dahulu, baru input jumlah barang masuk yang ingin ditambahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba tambah data barang. Di sini nama kode barangnya itu AA02 dengan nama barang kertas HPS. Saya akan klik tombol simpan data. Maka akan muncul notifikasi data berhasil masuk. Nah, saya klik simpan. Sistem akan terlebih dahulu mencek apakah ke Airtable apakah kode ini sudah didaftarkan. Kalau sudah, akan ditolak. Kalau belum, sistem baru membuat baris baru dengan 2 tabel sekaligus, yaitu tabel data barang masuk dan tabel stok akhir dengan nilai awal 0. Kemudian di sini saya akan mencoba yang tadi memasukkan kode barang yang sama. Lalu kita buat kertas, maka akan muncul notifikasi kode barang sudah terdaftar. Karena tadi sudah kita masukkan, dia tidak bisa memasukkan kode barang yang sama. Lalu di sini saya akan menambahkan jumlah stok masuknya. Pertama di sini masukkan kode barang yang tadi terlebih dahulu, yaitu A02. Kemudian kita cek kode terlebih dahulu. Setelah muncul, yaitu nama barangnya itu kertas HPS. Kemudian kita masukkan jumlah stok yang ingin kita tambahkan. Misalkan di sini saya akan membuat 20. Kemudian kita klik proses. Kemudian kita klik simpan. Nah, barang masuk berhasil disimpan, akan ada notif seperti itu. Lalu kita ke Airtable-nya. Nah, di sini di data barang sudah bertambah kertas HPS, kemudian di barang masuk juga sudah bertambah dengan jumlah masuknya itu 20, kemudian di stok akhir juga 20. Nah, untuk bloknya dia berada di sini, yaitu button periksa barang masuk, lalu di SPR data barang masuk dan SPR stok akhir masuk. Nah, di sini saya menggunakan variabel aksi masuk sebagai penanda sedang tahap apa. Kemudian ketika klik kodenya akan mengubah jadi periksa masuk. Begitu Airtable membalas dan kodenya ketemu, variabel berubah jadi ambil stok masuk. Lalu sistem minta data stok. Begitu stok juga sudah didapat, variabel berubah jadi siap proses masuk. Dia berada di sini, yaitu siap proses masuk, artinya sistem sudah siap untuk melakukan langkah berikutnya. Baiklah, kemudian kita ke halaman barang keluar. Nah, halaman barang keluar ini hampir sama dengan barang masuk, yaitu pakai pola yang sama, yaitu cek kode terlebih dahulu, kemudian ambil stoknya, proses, lalu disimpan. Bedanya ada di bagian validasi, karena barang keluar tidak boleh sembarangan. Kemudian di sini saya akan mencoba cek kode. Nah, untuk nama barangnya sendiri di sini adalah kertas HPS dan stok akhirnya saat ini berjumlah 20. Kemudian kita masukkan jumlah keluar yang kita inginkan. Misalkan saya ingin mengeluarkan 5. Kemudian klik proses. Nah, dia akan berubah stok akhirnya menjadi 5, stok akhir barunya berubah menjadi 15. Kemudian kita simpan. Kemudian ada akan notifikasi data barang keluar berhasil disimpan.
Untuk bloknya sendiri dia berada di sini. When button proses keluar, di sini saya tambahkan pengecekan sebelum menghitung stok baru, di mana pertama itu harus lebih dari 0. Kemudian kedua, jumlah keluar tidak boleh melebihi stok yang tersedia. Terus baru kalau keduanya lolos, sistem menghitung stok baru dengan stok lama dikurangi jumlah keluar. Ada di sini. Kemudian ini saya buat supaya stok tidak bisa jadi minus. Baiklah, berikutnya di sini kita akan masuk ke halaman stok akhir. Kita klik halaman stok akhir. Nah, di stok akhir ini akan menampilkan rekap stok akhir semua barang. Datanya langsung diambil dari Airtable. Nah, untuk bloknya sendiri dia berada di stok akhir inisial ini. Nah, dimana begitu halaman dibuka, sistem mengambil data kolom per kolom secara berurutan, yaitu kode dulu, baru nama, baru stok, karena satu permintaan ke Airtable hanya bisa diambil satu kolom. Nah, di sini saya menggunakan step stock sebagai penanda tahapan supaya even get column yang sama tahu kolom mana yang baru diterima dan harus minta kolom apa selanjutnya setelah ketiganya lengkap, baru digabung jadi satu tampilan list. Untuk tampilan listnya seperti ini. Jika kita mencoba klik, maka akan muncul notifikasi kode barangnya, namanya apa, terus jumlah stok akhirnya berapa. Nah, ini dia tampilan di Airtable-nya. Yang tadi nama data barangnya itu kertas HPS, kemudian barang masuknya ada 20, terus barang keluarnya dia 5, kemudian stok akhirnya tinggal 15, kemudian di stok akhir juga sama. Di sini kertas HPS berjumlah 15. Kemudian untuk halaman terakhir di sini adalah halaman laporan untuk melihat riwayat transaksi. Nah, saya pilih dua jenis laporannya menggunakan drop down, yaitu barang masuk dan barang keluar. Di sini kita klik laporan. Nah, dia ini polanya sama seperti stok akhir, yaitu ambil data per kolom secara berantai. Hanya di sini lebih banyak. Dia itu ada kode, nama, jumlah stok, dan tanggal. Kemudian sumber tabelnya juga berganti tergantung pilihan spinnernya. Nah, kalau pilih barang masuk, ambil dari tabel laporan masuk. Kalau barang keluar, dari tabel laporan keluar. Dia tampilannya seperti ini. Misalkan pilih barang masuk. Nah, dia akan muncul laporan barang masuknya. Di sini ada kode barang, namanya, terus masuknya berapa, terus stoknya berapa, terus tanggalnya itu berapa. Kemudian di barang keluar juga sama. Jadi itu dia untuk menu laporannya. Kemudian untuk bloknya dia berada di spin jenis laporan ini, dimana di sini ada barang masuknya, terus yang masuk berapa, terus kodenya berapa, terus kalau keluar dia namanya, kodenya berapa, nama barang keluarnya berapa, terus kodenya berapa. Baiklah, untuk cara kerja sistemnya terlebih dahulu, kita harus admin harus login terlebih dahulu. Setelah admin login, akan diarahkan ke halaman menu utama. Di menu utama ini ada beberapa pilihan lagi. Kita mulai dari barang masuk terlebih dahulu. Nah, di barang masuk ini ada tanggal sekarang, kemudian ada kode barang, disuruh memasukkan kode barang baru. Di sini kita masukkan.
lalu namanya, lalu kita klik simpan data. Kemudian kita lihat di Airtable-nya. Di sini sudah ada double folio. Kemudian untuk stoknya dia masih 0 karena belum kita masukkan atau input stok masuk. Nah, di sini kita akan input dengan memasukkan kode barangnya tadi AA03, terus kita cek kode untuk melihat nama barangnya. Kemudian kita masukkan berapa jumlah yang ingin kita masukkan. Misalkan di sini 25. Kemudian klik proses ini. Setelah diproses, maka kita klik simpan. Maka akan muncul notif barang masuk berhasil disimpan. Kemudian kita lihat di Airtable-nya lagi, dia stok akhirnya berubah menjadi 25. Kemudian di data barang masuk juga jumlah barang masuknya 25, terus stok akhirnya 25. Lalu kita ke barang keluar. Ini kita coba dulu masukkan barang dengan kode yang sama. Dia tidak akan bisa. Di sini kita buat A03, misalkan buku, lalu kita klik simpan data. Maka akan muncul notif kode barang sudah terdaftar. Dia tidak bisa masukkan barang dengan kode yang sama. Kemudian kita kembali, lalu pilih menu barang keluar. Nah, di barang keluar ini juga kita disuruh memasukkan kode barang. Kita masukkan AA03, kemudian kita cek kode. Kemudian kita klik cek kode. Untuk nama barangnya itu dia ada 20, terus stok saat ini ada 25. Kita masukkan jumlah barang yang ingin kita keluarkan, berapa jumlahnya. Misalkan 10. Kita proses, kemudian kita simpan. Maka akan muncul notif barang berhasil disimpan di stok akhir. Kemudian kita lihat di Airtable-nya lagi. Di sini di stok akhir double folio-nya sudah berkurang menjadi 15 dari 25 tadi. Kemudian di barang keluar, untuk jumlah keluarnya dia double folio di sini ada 10, lalu stok akhirnya berubah menjadi 15. Kemudian di barang masuk ini, lalu kita pindah ke laporan stok akhir. Nah, untuk di stok akhir ini kita bisa melihat kode barangnya, nama barangnya apa, terus jumlahnya ada berapa. Kemudian misal jika kita klik yang paling atas, maka akan muncul notif yang seperti saya katakan tadi. Lalu kita ke menu laporan. Nah, untuk di menu laporan ini ada dua jenis pilihan menggunakan spinner. Yang pertama itu ada barang masuk. Nah, untuk barang masuk ini dia. Kemudian ada barang keluar. Ini adalah data laporan barang yang sudah keluar. Lalu kita kembali ke menu. Setelah itu kita klik yang keluar ini, maka dia akan kembali ke login admin. Baiklah, mungkin sampai di situ saja cara sistem ini bekerja. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi stok barang yang saya buat. Semoga penjelasan ini mudah dipahami.
dan dapat memberikan gambaran mengenai cara kerja sistem yang saya buat. Kemudian jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.